Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Aman Dana. Ini adalah Market Outlook yang berlaku dari tanggal 6 sampai 10 September 2021 atau minggu kedua di bulan September. Nah, seperti yang teman-teman lihat di judul dan juga di thumbnail ini, di video ini akan menganalisa pair Euro USD, GBP USD, AUD USD, XAU USD, dan dua pair yang baru yaitu NZD USD dan USD JPY. Oke, sebelum masuk ke dalam chart, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Nah, untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dari video Market Outlook Aman Dana. Oke, tanpa panjang lebar lagi, sekarang kita akan langsung ke dalam chartnya. Seperti biasa, di sini saya akan menggunakan aplikasi TradingView untuk menganalisa market. Jika teman-teman ingin download aplikasi TradingView-nya ini, silahkan ke kolom deskripsi. Dan di sana juga ada disclaimer, silahkan teman-teman baca yang ada di sana. Oke, seperti biasa, di sini saya akan membahas, yaitu yang pertama ada US Dollar Currency Index ataupun DXY. Oh iya, seperti yang teman-teman lihat juga kemarin, saya memberitahukan bahwa hati-hati terhadap NFP kemarin. Nah, dengan adanya NFP itu biasanya market akan bergejolak cukup signifikan. Tetapi ternyata NFP kemarin itu tidak terlalu berdampak besar terhadap beberapa market. Oke, Mbak. Sekarang kita akan lihat apakah dan seperti apa dampak NFP dari pair-pair yang akan kita analisa pada minggu ini. Seperti itu. Oke, jadi ini merupakan DXY ataupun dollar index, yang dimana ini merupakan analisa saya di minggu lalu, yang dimana ternyata harga memang bergerak turun. Di sini ketika harga sudah menembus daripada dia punya resisten menjadi support, menjadi resisten sekarang, ketika harga hanya berkena di bagian atas ini, kemudian harga mulai bergerak turun kembali, dan ternyata dia bisa breakout daripada dia punya structure low terakhir, yaitu di sini seperti itu. Dan ketika ini berhasil di breakout, harga kemudian dengan signifikan mulai mengejar harga terendahnya, yaitu di harga 91,74 ataupun di area ini seperti itu. Tetapi di sini ternyata secara daily terjadi penolakan harga yang cukup signifikan juga. Jadi di sini ternyata sudah mulai ada banyak buyer yang menunggu di area ini. Seperti itu. Oke, di sini saya akan tutup analisanya. Berarti ini sekarang kita akan menjadi area resistennya. Resistennya ini akan saya ganti warnanya seperti warna hijau seperti biasa. Kalau secara daily sendiri untuk pemetaannya masih sama. Pemetaan daripada USD-nya ini masih sama, di mana di sini ada structure supportnya di sini. Supportnya ini sebenarnya segini lebarnya. Range-nya cukup lebar sebenarnya. Atau di sini sebelum kena ini pun ternyata dia sudah langsung di reject seperti itu. Jadi kalau secara daily kemungkinan harga mungkin akan bergerak turun lagi sekali sampai di sini. Setelah di sini baru dia akan bisa bergerak naik sampai ke atas. Tapi jika ternyata harga ini bisa bisa di breakout oleh market, bisa aja harga bisa bergerak turun jauh. Lalu dia akan bisa ke level selanjutnya terendah, yaitu di harga, kita akan mencari terdekatnya yaitu di sini. Ya, tepat di sini sebenarnya. Dia akan turun sampai di harga 90 sekian. Dan bisa pun dia juga akan membuat structure low-nya. Nah, itu dengan dia bisa aja langsung di hari Senin itu bergerak naik sampai dia punya structure resisten di sini.
kemudian baru dia akan bisa bergerak turun sampai bawah seperti itu. Jadi diperhatikan dua area ini, yaitu di harga 92,51 dan di range harga 91,80 seperti itu. Lalu kalau kita turunkan ke H4, jadi ini kan di tanggal 3 September kan ada terjadi NFP, ternyata pergerakannya tidak cukup signifikan seperti di bulan sebelumnya, seperti itu. Di tanggal 6 Agustus di sini kan cukup lebar seperti itu. Jadi untuk September ini memang hasilnya tidak memuaskan untuk nilai US dollar itu sendiri, karena NFP yang keluar itu jauh di bawah daripada ekspektasi. Tapi reaksi market, walaupun itu jauh daripada ekspektasi, ternyata reaksi market itu tidak terlalu signifikan juga untuk US dollar sendiri. Nah, ini terbukti juga di candle H4. Kita akan lihat ada sedikit penolakan harga di sini pada saat menjelang FOMC sebenarnya, menjelang NFP. Nah, NFP harga dibuat turun, kemudian dibental naik, dan harga close dengan candle hijau. Jadi kemungkinan harga kan masih bisa bergerak naik sampai dia ke batas resistennya saat ini, seperti itu. Tapi untuk sekarang dia punya resisten terdekat itu sebenarnya ada di sini, di H4 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini di harga 92,23 seperti itu. Jadi kalau dia bergerak naik dan hanya sampai di sini saja, harga bisa melanjutkan harganya turun sampai ke bawah, yaitu di harga 91,79 seperti itu. Kalau lihat secara dia punya tren, sebenarnya trennya dia masih dia sudah mencapai titik bawah daripada trennya, kemungkinan dia akan mulai bergerak naik lagi. Kalau secara H4 di sini ada falling wedge sedikit ya. H4 di sini ada falling wedge, jadi ketika falling wedge ini berhasil di breakout ke atas, kemungkinan harga akan bisa lanjut naik sampai ke harga 92,51 seperti itu. Kalau di candle H1-nya ya memang sini ada sedikit falling wedge, jadi memang diperhatikan nanti apakah falling wedge-nya ini bisa di breakout atau enggak, seperti itu. Jadi itu tadi untuk di XY pergerakannya. Dan sekarang kita akan lanjut ke pair, yaitu Euro USD. Oke, Euro USD kemarin sudah saya kasih tahu beberapa hal. Itu di sini ada expanding wedge-nya juga, di mana expanding wedge ini sudah berhasil di breakout ke atas, dan sekarang harga sudah masuk ke area resisten selanjutnya, yaitu di harga range yang cukup lebar, yaitu dari 89 sampai ke 79 seperti itu. Ini merupakan range area yang cukup lebar karena di sini merupakan dia punya resisten, dan di sini ada high terakhir untuk dia bergerak turun seperti itu. Tapi sebelum itu dia punya channel turun pun sudah berhasil di breakout ya. Kalau kita ambil secara atasnya pun dia sudah di breakout juga. Jadi channel ini bisa dihapus, sudah tidak valid lagi. Dan sekarang kita akan lihat pergerakannya. Untuk di minggu lalu kita akan review sedikit. Untuk di minggu lalu di sini ada lingkaran merah, lingkaran biru, dimana ketika harga mencapai lingkaran biru harga di reject, sampai lingkaran biru harga di reject, yang berarti ada penolakan sedikit daripada seller mulai masuk ke dalam pasar menekan harga, tapi tidak cukup kuat, yang menyebabkan ketika di tanggal 2 September ini harga mulai bergerak naik. Nah, ketika di tanggal 3 September kita lihat
harga berhasil memasuki sampai ke dalam area resisten, yaitu sampai ke dalam area terakhir itu tertinggi dia di 19095. Ini area tertingginya. Kemudian menjelang penutupan market, harga ditekan ke bawah yang menciptakan dia ini hampir membentuk doji seperti itu. Jadi ini analisanya kemarin ternyata langsung dia bergerak naik ya. Dia tidak perlu yang namanya bergerak turun. Jadi ini semua ini akan saya hapus dulu. Tapi untuk pemetaannya sendiri masih sama. Resistennya sekarang ada di sini. Dan ini akan menjadi supportnya. Ini akan menjadi supportnya. Ingat aja area-area ini ya. Area ini untuk support dan ini area untuk resisten sekarang. Karena kita melihat ini ada penolakan pada saat masuk ke area resisten, dan sekaligus ini merupakan dia punya high di sini. Nah, di harga 19.066 itu. Jadi kemungkinan ketika harga ini akan bergerak karena ini ditekan oleh seller ya. Jadi kemungkinan harga bisa aja bergerak lagi sekali. Dan kita di sini kita akan melihat reaksi harganya, apakah akan ada double top atau pola pembalikan harga, dan jika iya, maka area resisten ini akan menjadi area pullback kita. Ketika sudah itu terjadi, maka harga akan bisa turun sampai ke balik ke supportnya lagi, dan bisa untuk melanjutkan trennya naik seperti itu. Tapi secara keseluruhan ini sekarang memang mulai berangkat naik ya. Harga untuk euro dolar ini mulai berangkat naik dan memang berhenti di area resisten yang ada di sini seperti itu. Karena resisten sini sudah di breakout, sekarang dia mengejar memang sampai ke sini. Dan ketika sudah sampai sini harga terreject seperti itu. Dan jika nanti di hari Senin, Selasa, dan selanjutnya turun sampai sini, nah di sini bisa menjadi patokan teman-teman yang ingin long, karena targetnya memang bisa sampai kembali ke resisten ini lagi. Karena kita lihat dalam beberapa candle ini, kita tidak melihat adanya koreksi secara signifikan. Secara koreksi cuma ada terjadi di sini, di tanggal 25 Agustus kemarin. Dan semenjak itu di tanggal 27 Agustus harga mulai terus merangkak naik. Kalau kita lihat di H4, kalau di H4 kita akan lebih jelas melihat yang namanya ada trend line di sini. Oke, di sini ada trend line-nya. Nah, ini merupakan dia punya rising channelnya di sini. Jadi ini teman-teman yang ingin buy juga bisa di saat dia menyentuh bagian bawah daripada ini. Bagian bawah dari dia punya bagian bawah dari rising channelnya itu sendiri di sini. Jika ini teman-teman ingin long ataupun buy pada saat dia di sini, risk rewardnya pun bisa masih bagus ya, 1,17 itu masih bagus seperti itu. Tapi yang bagusnya ketika ini berhasil di break ya, ketika dia berhasil di break memang dia bergerak naik, dia akan berhenti di beberapa area terakhir, itu memang di sini. Karena di H4 memang candlenya masih bergerak signifikan naik ya, signifikan naik, semakin lama semakin naik. Dan memang area dia punya bagus itu pertama di sini memang. Nah, di sini dan di mana ini merupakan dia berpotongan juga dengan lingkaran di sini. Dengan dia punya rising channelnya di sini.
yaitu di harga, kalau kita cari range tengahnya itu di 18408 seperti itu. Jadi di sini jika ini terjadi yang namanya di sini apa ya, evening star mungkin ya. Ketika di sini terjadi evening star, kemungkinan harga kan memang bergerak turun seperti itu. Kalau kita lihat secara H1 memang di sini seperti ada pola double top tapi tidak terlalu jelas. Karena di sini kita lihat ketika NFP keluar, harga bergerak naik, kemudian sentimen pasar ternyata tidak begitu wah, yang menyebabkan harga kemudian ditolak turun sampai ke close market seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro USD. Sekarang kita akan pindah lanjut ke GBP USD. Nah, untuk GBP USD sendiri sebenarnya ini masih dia punya ada high terakhir, emang dia berhenti di sini ya. Dia punya high terakhir itu di sini sebenarnya kemarin. Nah, di sini dia ada structure high-nya di sini memang. Yang merupakan dia ini adalah resistennya. Dan kemarin saya lihat dan memang terjadi penolakan di sini ya di tanggal 31 Agustus kemarin. Terjadi penolakan yang cukup signifikan. Dan di tanggal 1 September harga mulai konsolidasi antara bounce di antara 37975 sama di 37528. Harga bergerak sideways di situ, tapi karena dia sudah pecah daripada dia punya trendline turun, harga kemudian meledak membreakout ini dan mencapai resisten selanjutnya yaitu di harga 38768. Jadi ini sudah tidak valid lagi. Ini akan saya hapus juga. Nah, untuk GBP USD sendiri, untuk dia punya support selanjutnya itu memang di sini yang kecil ini. Secara time frame kecil itu akan lebih kelihatan. Untuk yang besarnya itu memang ada di sini. Secara daily, range area 37528 sampai 3666 cukup lebar. Dan untuk resistance selanjutnya itu memang ada di sini, yang di atas ini, paling atas. Ini paling jauh. Seperti itu. Dan kalau kita lihat secara dia punya structure, kalau kita coba tarik garis trend turun, dia pun sudah di breakout ya. Jadi memang ini harganya akan mulai perlahan-lahan naik, tapi tergantung dari kondisi market itu sendiri. Nanti untuk GU memang dia range-nya akan segini. Sekali lagi, jika ini nanti harganya ini mirip dengan EU berarti ya, mirip dengan EU berarti case-nya hampir sama kayak EU. Jika ini dia bisa bergerak turun sampai sini dan bounce muncul sampai sini, maka kemungkinan dia akan mengejar target sampai ke resistance selanjutnya. Ataupun malah jika dia bergerak naik sampai sini, membentuk double top di sini, maka dia akan mengejar dia turun sampai sini. Seperti itu. Dan jika pun dia turun, dia akan mengejar area support lagi, bisa sampai sini. Kalau kita turunkan ke H4, ini berarti sama kayak EU juga. Ini kita bisa gambarkan garis trend line. Apakah ada pola atau tidak? Enggak, ternyata nggak ada pola. Tidak begitu jika ini dibilang
rising wedge juga tidak, karena ini tidak begitu menyempit juga, jadi kemungkinan harga akan turun sampai sini, dan ini merupakan area penentunya memang. Nah, ini merupakan area penentunya, sama kayak IU tadi berarti. Dan di H4 ini ternyata ada engulfing ternyata terakhir di sini, jadi kemungkinan harga akan dibuat turun sampai ke 37975. Nah, ketika itu bisa dipantulin lagi, berarti harga akan mengejar resisten itu lagi. Jika itu di breakout, dia akan turun sampai ke dia punya area support balik ke sini lagi. Itu terdekat itu di 37350. Seperti itu. Secara H1 memang ini merupakan area bagusnya, area dia punya demand di sini sekali. Walaupun terdekat demand itu ada di sini. Dia punya konsolidasi sideways pun di sini yang bagus. Seperti itu. Itu tadi untuk GU, GBP USD. Sekarang kita akan pindah ke AUD USD. Untuk AUD ternyata dia langsung meledak sampai ke area dia punya resisten ya. Kita punya resisten, jadi ini kita akan hapus. Dia sekarang masuk ke area resisten. Kan juga dia ada di area resisten, berarti ini akan menjadi support, dan ini akan menjadi area supportnya juga. Oke, kalau di minggu lalu itu ternyata di harga langsung meledak naik, yang dimana ini berarti AUD cukup kuat. Terbukti dia langsung berhenti di dia punya trend line. 1, 2, dan sekarang benar-benar berhenti di sini. Jadi dia respect terhadap trend line. Nah, sekarang masalahnya adalah jika nanti candle close hari itu berada di atas dia punya trend line turun, maka kemungkinan harga akan mengejar resisten yang ada di sini. Itu di 75907. Seperti itu kan. Tapi kita lihat memang pergerakan daripada AUD ini mulai bergerak naik sebenarnya. Tapi selama dia bergerak naik tidak ada yang namanya penurunan. Seperti itu. Bukan penurunan, koreksi. Jadi ketika ini sudah sangat tinggi sekali, pasti akan ada koreksi juga. Jadi nanti jika dia koreksi dia akan mungkin sampai di sini, baru dia akan lanjut naik lagi. Seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4 memang kita akan melihat bisa tarik garis trend line juga sama. Jadi batasnya itu nanti memang ada di sini. Nah, di lingkarannya ini nanti ada batasnya. Jika dia bergerak turun dan memang tidak bisa breakout lingkaran ini, maka dia akan bisa bergerak turun lagi. Tidak bisa breakout berarti dia bergerak naik.
dia turun kena lingkaran ini, kemudian dia akan bisa bergerak naik lagi untuk mengejar resisten yang di atas tadi. Kalau dia turun dan breakout, kemungkinan dia akan turun koreksi yang cukup dalam, karena kalau kita lihat dari swing terakhir ya, kalau kita cek dari swingnya, ya jika dia bisa retrace sampai ke ini, memang lingkaran ini adalah area 61,8, ataupun dia juga bisa retracement terjauhnya itu ada di 1618 ataupun memang di 786 seperti ini. Tuh. Oke, itu tadi untuk Audi. Sekarang kita akan pindah ke XAU ya. Oke, untuk XAU sendiri, nah pada saat NFP di tanggal 3 September ini, harga memang bergerak naik berada di atas dia punya channel ya, respect dia. Ini kan saya hapus, teman-teman bisa lihat sendiri, dia bergerak respect terhadap dia punya channel. Jadi channel ini masih berlaku, hanya tinggal merubah warna aja bagi teman-teman yang ngikutin analisa saya di minggu sebelumnya. Sini kan ada punya broadening wedge di sini, yang dimana ini adalah bagian atasnya sudah di touch 1, 2, 3, 4, ini yang kelima, sedangkan bagian bawah itu sudah di touch 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi secara daily dia sudah berhenti juga di area dia punya resisten 1834, yaitu di sini satu, di sini selanjutnya, di sini selanjutnya. Nah, ketika sudah sampai di sini, harga kemudian bergerak cenderung turun lagi. Nah, sini teman-teman bisa perhatikan beda NFP di gold di bulan lalu dan di hari kemarin, Jumat kemarin. Di NFP bulan lalu, kita bisa melihat satu batang candle yang bergerak sangat dalam ke bawah. Jika kita coba tarik berapa dia punya gini ya, harga bergerak dalam satu hari itu, harga itu bergerak sebesar 2% dalam satu harinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan NFP kemarin, walaupun hasilnya sangat jelek, ternyata hanya sebesar 1,39, nah sampai 1,5% ya. Jadi ini memang NFP-nya ini sangat kecil sekali efeknya, bukan seperti NFP yang kemarin ternyata seperti itu. Oke, kalau di daily, karena dia masih respect ya, masih respect terhadap dia punya trend ini, trend rising broadening wedge-nya. Jadi kemungkinan saya sih mengharapkan memang adanya pullback ataupun penurunan yang signifikan, yang dimana dia akan turun sampai dia menyentuh area bagian bawah daripada ini, baru teman-teman nanti bisa long ke atas seperti itu. Jadi nanti teman-teman perhatikan aja nanti apakah memang ini akan terreject daripada dia punya bagian atas, sekaligus dia punya resisten di sini, apakah memang akan terreject seperti itu. Jika tidak, jika ini memang langsung dipecah, di breakout ke atas, maka kita akan melihat harga di 1850 lagi sekali, dan jika itu terjadi, kita akan secara signifikan akan melihat harga akan masuk ke area 1900 kali lagi seperti itu. Jadi untuk saat ini memang XAU mulai perlahan-lahan bangkit kembali setelah ditempa oleh hasil NFP yang luar biasa.
yang ternyata NFP kemarin itu tidak seluar biasa minggu lalu, seperti itu. Kalau di H4 masih sama pergerakannya, masih mengikuti dia punya channel naiknya itu tadi masih sama. Jadi di sini memang saya mengekspektasikan adanya pullback ataupun adanya pembalikan harga. Dia akan turun sampai dia punya ini support di sini ataupun bagian bawah daripada dia punya channelnya ini. Seperti itu. Ya, H1 pun sama. Saya mengharapkan ada pullback di sini dan turun sampai dia masuk ke area konsolidasinya dia. Lalu nanti dia akan bisa up lagi. Seperti itu. Tapi sekali lagi ini area kunci ya emang ya. Yang di lingkaran biru ini area kunci. Itu di harga 1799 sampai di 1803. Itu akan area kunci. Jika ini dua ini di breakout, false break ya, di breakout, maka kemungkinan harga akan bergerak turun mengejar 1760 dan mengejar 1774. Seperti itu. Kalau kita coba cari Fibo-nya dari dia punya low terakhir, nah di sini berarti memang turun akan sampai ke 78,6 sampai ke 600618, itu di harga 1816 sampai di 1816, seperti itu. Oke, itu tadi untuk XAU USD. Sekarang kita akan lanjut ke pair yang baru, yaitu ada di NZD USD. Oke, untuk NZD USD sendiri ini analisa yang lama. Ini akan saya untuk di area petanya ini masih sama ya. Area resistennya masih sama segini. Karena dia masuk ke area resistennya sekarang dan ini merupakan area support terdekat. Nah, ini akan saya panjangkan. Ini support dan selanjutnya di sini ada support. Jadi ini sekarang memang berada di area resisten ya. Dan sekaligus kalau kita coba tarik dari trend line yang kena dari ujung sini, yang kena ke sini, dia fix kena juga. Nah, di sini terlihat ini dari sini ini disentuh, kemudian sekarang nyentuh ini lagi. Di sini saya mengekspektasikan adanya pullback ataupun harga akan bergerak turun. Walaupun di sini banyak sudah ada candle hijau ya. Saya sih mengekspektasikan harga memang turun sampai sini. Membentuk dia bisa breakout lagi sekali, bisa breakout sampai sini. Lalu dia akan bisa sampai ke sini. Seperti itu. Tapi jika ternyata dia langsung break pun tidak apa sebenarnya. Break langsung di sini, berarti dia sudah langsung menandakan harga itu akan sangat terbang jauh. Tapi jika ternyata dia turun breakout di sini, dia akan palingan mentok sampai ke sini lagi, 69446. Seperti itu. Itu secara daily. Karena kita lihat secara daily, harganya pun hampir mirip kayak Aussie tadi ternyata powernya. Berarti NZD ini juga cukup kuat, tidak seperti Euro dan Pound berarti. Kalau kita turunkan ke H4,
Ya, pola harga di H4 pun hampir sama kayak tadi ya, kayak Aussie, kayak Audi USD. Persis hampir sama. Kita coba tarik garis trendline di sini. Dia ini memecahkan dia punya rising wedge sebenarnya. Juga sama. Rising wedge-nya juga sampai di sini. Ternyata dia break ke atas dan akan bisa juga bergerak turun. Seperti itu. Ini berarti kasusnya NZD USD sama kayak Aussie. Oke, berarti memang menunggu harga turun sampai ke support pertama, yaitu di harga terdekat itu di Oke, di sini berarti 70675. Ketika sudah sampai sini, dia akan mental ke atas. Ketika ini tidak bisa di breakout ya. Ketika itu di breakout, dia akan mengejar selanjutnya yaitu range di area 70.050. Seperti itu. Kalau di H1 pun sama, dia masih bergerak naik cukup signifikan naiknya. Untuk secara pola di sini kemungkinan akan jadi head and shoulder sepertinya. Jika ini beneran turun dan naik sekali lagi dan turun lagi sekali, maka 7115 merupakan area neckline-nya. Seperti itu. Kalau di H4 tidak ada pola sama sekali dan itu pun sama di daily-nya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke pair terakhir yaitu di USD JPY ataupun dolar yen. Dolar yen ternyata dia tidak bergerak kemana-mana, sama sekali tidak kemana-mana. Yang berarti adalah pergerakan dolar yen itu bisa dibilang dia sideways yang cukup berat, sangat berat bisa dibilang seperti itu. Saya bilang yang cukup ataupun saya bilang cukup berat, sangat berat seperti itu. Karena di sini kalau teman-teman lihat start dari 18 Agustus ini tidak 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu harga bergerak sideways, hanya segitu-segitu aja. Harga tertinggi pun nggak nyampe sini, nggak nyampe dia punya 110. Harga tertinggi cuma sampai sini aja. Udah segini aja udah. Harganya nggak yang jauh-jauh sekali. Jadi untuk USD JPY masih bergerak sideways. Kalau yang tapi secara dia punya signifikan, trennya memang masih naik. Karena sini dia buat high, higher low, higher high, dan sini buat higher low lagi sekali. Tapi di sini ada sedikit lower low. Jadi kalau kita coba tarik garis trendline ya. Oke, trendline pun kena. Trendline kena di reject. Jadi jika ini nanti bergerak sideways lagi, teman-teman lihat apakah nanti dia akan bisa breakout ke atas dari channelnya ini, dari dia punya trendline nggak? Kalau dia bisa breakout trendline ke atas, walaupun dia cuma sideways ke sini, kemungkinan power dia akan mengejar sampai sini, 110,58. Dengan case dia harus breakout ke atas ya. Jika enggak, maka ya udah dia akan masuk lagi ke dalam area support yang lebar sini, yaitu di harga 109 sampai 132 itu.
yang dimana ini sama ya, sideways, dan ketika dia breakout dia akan mengejar di sini ke bawah seperti itu. Kalau kita lihat ke H4 pure sideways, tidak bisa ditentukan juga karena range-nya juga masih sama, itu di 110 223 sampai 19688 seperti itu. Tidak ada pola, tidak ada apa, pure sideways. Masa konsolidasi yang cukup lebar itu 2 minggu dari 18 Agustus sampai sekarang, dan daily pun candlenya juga agak jelek seperti itu. Oke, jadi itu saja, berarti sudah ada 6 pair yang saya analisa untuk di video kali ini. Jika teman-teman ingin request pair apa yang ingin dianalisa di market outlook minggu depan, silakan teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ingin request apa. Jadi sekian aja untuk analisa market outlook mingguan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga dapat menghasilkan profit di minggu ini. Terima kasih sudah like, subscribe, dan menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di market outlook minggu depan. Bye-bye.